Halo semua, video ini masih membahas tentang Cortex, tapi lebih ke kenapa Bapak Ibu harus atau bukan harus sih, tapi ya sudah haruslah melaporkan harta keuangan, investasi dan semua harta lainnya dengan lengkap ke Cortex. Kenapa? Karena ada Peraturan Menteri Keuangan 108 tahun 2025 yang isinya membahas tentang transparansi data keuangan dan pelaporan harta. Jadi eh, ini sih berlaku untuk lembaga jasa keuangan ya. Kebetulan eh, minggu lalu waktu saya buat materi ini, itu saya datang ke acara sosialisasi peraturan ini. Nah, judulnya sih petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Yang datang waktu itu yang presentasi ada dua pihak, satu dari pajak, dua dari OJK. Kenapa? Karena sebagai lembaga jasa keuangan, kita punya kewajiban, saya sebagai eh, apa perusahaan lembaga jasa keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan kedua pihak, satu ke OJK, satu ke pajak gitu. Nah, PMK ini merupakan update dari PMK sebelumnya yang meminta atau membahas tentang metode pelaporan dan juga kayak kalau kita tidak lapor sanksinya apa begitu. Nah, kalau misalnya data-data seperti ini diterima oleh pajak, eh, bagaimana kita harus melapor supaya antara laporan kamu sama laporannya dia klop gitu. Kalau nggak klop kan jadi bahan pemeriksaan. Misalnya kamu invest di tempat A atau penempatan di tempat B, dia lapor 10, kamu lapor 3 ya kena kamu. Terus apakah yang dilapor cuma harta? Enggak, ada beberapa poin lainnya. Jadi dengan mengetahui apa yang mereka laporkan, apa yang lembaga jasa keuangan laporkan ke OJK, maka sebisa mungkin pelaporan kamu di SPT di Kotex mendekati itu, supaya kalau kemungkinan probability kamu diperiksa jadi semakin kecil. Karena kan bisa aja satu kamu nggak lapor, itu biasanya pasti kena, atau kamu lapor tapi formatmu salah gitu. Nah, itu eh, bisa kita jelaskan, oh salahnya di sini. Tapi kan dipanggil pajak itu mungkin orang sudah keder duluan gitu. Apalagi yang mungkin administrasinya nggak rapi, atau sorry to say, mungkin banyak harta yang masih dia sembunyikan. Jadi bagaimana untuk harta-harta yang sudah link sama kantor pajak kita laporkan secara baik. Nah, jadi lembaga yang wajib lapor dalam PMK itu sebetulnya sekali lagi ini bukan pertama kali ya. Ini sudah ada dari tahun 2017 sejak tax amnesty. Cuma PMK ini memang diupdate dari waktu ke waktu. Kalau yang terakhir ini mengcover tentang kripto gitu. Nah, jadi CRS itu Common Reporting Standards, yaitu bahasa untuk inilah, bahasa untuk eh, sebagai apa lembaga standar reportingnya lah gitu ya. Karena ini juga kaitannya dengan AEOI. Jadi lapor ke pajak, lapor ke OJK, formatnya harus dalam template internasional CRS supaya ada pertukaran data Indonesia sama data orang di luar negeri itu jadi satu. Nah, lembaga keuangan yang menjadi pelapor CRS itu ada lembaga simpanan bank, ya, lembaga kastedian BK sama PPE. Ini maksudnya apa, Pak? Jadi kadang-kadang kalau kamu eh, bentuk investasinya itu kontrak pengelolaan dana KPD atau kita sebut discretionary fund, itu eh, datamu disimpan di bank kastedian, ya. Atau mungkin gini, ada orang yang menjadikan suatu bank atau perusahaan efek sebagai tempat dia menyimpan aset-asetnya dia. Nah, eh, lembaga yang tempat kamu menyimpan aset itu, belinya belum tentu di sana, tapi simpannya di dia. Nah, itu mereka melaporkan kepada pajak. Jadi itu maksudnya lembaga kastedian. Kemudian asuransi tertentu, asuransi umum, umum syariah, jiwa-jiwa syariah, reasuransi syariah, dan perusahaan asuransi lainnya yang menerbitkan asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas. Nah, jadi eh, asuransi yang ada nilai tunai atau anuitasnya. Ini banyak orang bilang, Pak, kalau saya beli asuransi yang yang hangus-hangus gitu perlu lapor nggak? Nggak usah. Kenapa? Karena dia sudah spesifik yang ada nilai tunai atau kontrak anuitas gitu. Tapi Pak, kalau saya nanti nggak lapor, tahu-tahu uang keluar gimana Pak?
no problem karena itu bagian dari klaim asuransi. Klaim asuransi bukan objek pajak gitu. Itu yang saya eh, lihat di masyarakat orang masih bilang, oh enggak asuransi ini. Karena kalau benar kamu mau lapor, misalnya kamu ke luar negeri, misalnya agak jauh nih ke Eropa, kan disuruh beli asuransi. Itu asuransi juga. Kamu lapor nggak? Kalau mati kan dapat uang gitu. Nah itu nggak usah gitu. Nah jadi sekali lagi asuransi yang kamu bisa cairkan. Kalau unit link itu ada nilai tunainya. Kemudian asuransi yang kamu naruh 100 juta nanti cairnya 105 juta itu juga ada nilai tunainya. Itu yang dilaporkan. Tapi kalau yang uangnya benar-benar hangus, oh ya sudah nggak usah gitu. Nah kemudian ada eh, ini entitas investasi ya. Ada MI Syariah, perusahaan efek. Jadi ini kamu sebagai beli obligasi, beli saham, beli reksadana di sana. Kemudian KIK yang dikelola oleh manajer investasi MI Syariah atau LK lain. Nah, eh, ini juga nanti saya akan bahas lebih detail. Kenapa reksadana itu pakai NPWP-nya si reksadana bukan pakai NPWP MI gitu. Kemudian lembaga keuangan mikro dan mikro syariah. Ah, ini Pergadaian. Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha bulion. Jadi ini kamu kalau beli emas di tempat yang bidang usahanya Pergadaian, dia minta KTP dan Pergadaian itu laporkan kamu punya transaksi ke kantor pajak. Hati-hati ya. Orang kan selama ini bila pikir beli emasnya ya udah beli emas di Pegadaian atau apa nggak lapor. Oh jangan salah loh. Pergadaian ini sekarang kirim datanya ke kantor pajak. Apakah Pergadaian yang pemerintah aja? No, semua perusahaan yang dapat izin dari OJK yang menjalankan Pergadaian ya nggak harus OJK sih. Bisa aja misalnya dia pokoknya menjalankan kegiatan usaha bulion, maka dia itu wajib melaporkan ke kantor pajak OJK, kantor pajak dan OJK. Ya. Entitas lain lembaga simpanan koperasi. Nah, koperasi juga lapor. Kemudian dana perwalian. Ya, dana perwalian itu biasanya sih kalau di Indonesia trustee itu kayak family office, tapi saya juga kurang gitu jelas trustee ini seperti apa. Karena setahu saya peraturannya belum ada sih. Kemudian jasa pembayaran yang merupakan lembaga selain bank. Eh, apakah ini maksudnya GoPay gitu ya? I don't know. Mungkin gitu ya. Karena dia kan menyediakan jasa pembayaran. Kemudian modal Ventura yang mengelola dana Ventura, penyelenggara pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, jadi P2P gitu ya. P2P yang equity ataupun P2P yang obligasi. Kemudian yang suka forex futures ya, berjangka anggota clearing, persekutuan trust atau entitas keuangan sejenis lainnya. Kripto masuk nggak Pak? Masuk kripto. Kripto itu kalau nggak salah eh, masuk yang di entitas lain atau di entitas investasi ini. Karena nanti spesifik kripto dibahas gitu. Nah, jadi apa aja yang dilaporkan nih Pak? Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, eh, aset keuangan ya, saya eh, hmm, nah ini dia, aset keuangan. Efek efek itu basically saham, obligasi, reksadana ya. Kepentingan partisipasi, jadi ini kayak rights gitu. Komoditi, semua jenis swap, kontrak asuransi, anuitas, eh, nah, termasuk aset keuangan digital itu kripto. Ya, jadi kalau dia bilang aset keuangan digital itu artinya kripto, sama derivatif-derivatifnya. Jadi yang kalau main apa spot itu mungkin kriptonya, tapi kalau kamu main futures ya berarti dia derivatifnya. Semuanya wajib lapor. Rekening keuangan yang dikelola oleh lembaga ini bla 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 mata uang digital ya. Ini CBDC kalau orang bilang, Central Bank apa digital currency gitu. Eh, Oke. Termasuk juga mungkin kalau saya pikir itu kayak orang stable coin gitu ya. Tapi mungkin ini stable coinnya Indonesia sih, yang pemerintah. Nah, kemudian dia bagi lagi rekening keuangan lama sama rekening keuangan baru. Jadi rekening keuangan lama itu adalah yang buka rekeningnya up to 30 Juni 2017, sama rekening baru itu yang bukanya setelah 1 Januari 2017. Ya, jadi kalau kamu buka rekening 30 Juni 2017, itu kepemilikan sampai 31 Desember dilaporkan sebagai rekening keuangan lama. Tapi kalau kamu buka rekeningnya after 1 Juli 2017,
Eh, nah, kemudian itu dilaporkan sebagai rekening keuangan baru. Nah, detailnya terus terang saya mesti tanya ke tim saya sih yang melapor ya. Saya pastinya kalau dia sudah kasih saya tinggal sign terus kelapor gitu. Gitu aja sih. Nah, terus banyak pertanyaan Pak. Pak, kalau saya beli reksadananya nggak ke MI langsung Pak, tapi lewat selling agent. Di mana kebanyakan penjualan reksadana kan dilakukan seperti itu. Saya masih pakai NPWP-nya si agen penjual, sekuritas atau bank, atau pakai NPWP-nya si manajer investasi, atau pakai yang seperti saya sampaikan, NPWP reksadana. Nah, jadi di sini diatur tentang agen penjual. Ya, jadi dalam hal rekening keuangan dikelola oleh LK pelapor CRS terkait dengan aset keuangan dijual melalui agen penjual, maka prosedur due diligence itu dilaksanakan oleh agen penjual. Artinya si proses untuk memastikan datanya lengkap itu ada di agen penjual. Tapi kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan pelaporan ke pajak sama ke OJK-nya itu tetap berada di si LK pelapor CRS, artinya si reksadananya atau si MI-nya gitu. Nah, kemudian si agen penjual wajib memberikan dokumen kepada si perusahaan yang melaporkan itu. Jadi clear, bukan. Jadi kalau beli reksadana misalnya di Bibit gitu, di Ajaib gitu, atau di Moduit, yang kamu pakai itu bukan MPWP-nya mereka, tapi MPWP-nya si reksadana. Kenapa? Karena reksadana yang melaporkan. Nah, kalau kita ngobrol sama orang kan, ya strategi pajaknya itu kan saldonya sebelum Desember dikosongkan. Jadi harapannya, eh, oh kalau saldo sudah nol nggak usah lapor kan Pak gitu ya. Eh, Terus terang fenomena ini juga orang pajak tahu karena ya orang biasanya sebelum Desember dia kosongkan, bahkan di tabungannya dia tarik tunai gitu. Jadi dia asumsikan di akhir tahun tidak ada, nggak perlu dilaporkan. Nah ini di dalam CRS domestiknya ya. Jadi ada 6 poin harus dilaporkan di poin nomor 4. Nah, saldo nilai yang dilaporkan per 31 Desember, contoh rekening simpanan, tabungan, giro, deposito, pokok dan bunga, rekening efek atau kastedian, nilai aset bersih plus rekening reksadana, polis ini nilai tunai gitu. Nah, jadi eh, mereka melaporkan seperti itu. Nah, kalau saldonya negatif tetap dilaporkan nol, minimal nol. Nah, kalau dia sudah tutup sebelum akhir tahun dilaporkan sebagai close account. Tapi kalau misalnya dia belum close account, kalau saya baca seperti ini tetap dilaporkan karena nilai minimumnya nol. Walaupun ada pasal lain yang menyatakan oh itu kan ada satu tulisan 1 miliar dan sebagainya gitu. Tapi ketentuannya sih posisi per 31 Desember. Oke. Sorry. Nah, kemudian ini yang menurut saya gongnya gitu. Eh, jadi dia nggak cuma minta eh, apa namanya? eh, nggak cuma minta saldo sekarang. Dia minta eh, akumulasi nilai mutasi debit dan kredit ya, di mana definisi akumulasi debit dan kredit itu seperti ini ya. Akumulasi nilai mutasi debit, nilai bruto yang merupakan akumulasi nilai tercantum pada sisi debit. Ini akumulasi merupakan nilai pada sisi kredit. Artinya semua uang masuk sama semua uang keluar dia minta dilaporin. Halo. Misalnya saldomu ada 2 miliar gitu. Eh, Kan terus Desember dinolkan. Dia minta uang masuk 2025 berapa, uang keluar 2025 berapa. Dia minta laporin semua. Nah, jadi itu eh, menurut saya apa kungfu orang untuk ngosongin tabungan kemudian tidak laporin ke pajak itu sudah ditangkap gitu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi eh, daripada kucing-kucingan sih mending menurut saya laporkan apa adanya aja. Nah, kalau misalnya untuk yang itu kan yang tabungan ya. Nah, kalau yang investasi gimana, Pak? Nah, investasi itu kita wajib melaporkan rekening simpanan, jumlah bruto bunga, bunga tabungan, bunga deposito. Kalau misalnya dia rekening investasi ya, rekening investasi itu berarti dia kan ada bunga, misalnya kan kalau di bank ada RTN ada bunganya. Kemudian obligasi ada kuponnya, itu dilaporkan. Kemudian kalau dia saham terima dividennya, dia laporkan. Kemudian kalau dia reksadana, dia redemption, itu juga dilaporkan. Nah, seperti itu. Tapi yang dilaporkan itu
apa namanya keuntungannya. Itu saya sudah konfirmasi. Jadi kalau untuk reksadana yang dilaporkan tuh kalau kamu redeem itu ada keuntungan berapa, itu dari sisi MI wajib melaporkan kepada pihak penerima itu. Nah, kalau aset keuangan lain, jumlah apapun yang dibayarkan atau dikreditkan kepada pemegang RK terkait dengan pemilikan aset keuangan. Jadi, kalau dia bayarkan kamu apapun, ya, atau kamu tarik apapun, basically mutasi, itu juga diminta. Tapi dia sekali lagi dia mintanya total, bukan detail satu-satu. Seperti itu. Nah, jadi basically Bapak Ibu, kungfu-kungfunya udah dibongkar semua. Jadi menurut saya pilihan untuk menyembunyikan itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah kamu atur sebelum sampai diperiksa ya, kalau yang laporannya selama ini nggak rapi, bagaimana caranya itu balance antara penghasilan dengan pertambahan aset dan juga utang. Nah, berapa sih yang dilaporkan? Jadi di sini dikategorikan ya. Rekening keuangan yang dipegang oleh pribadi, saldo atau nilai lebih dari satu rekening atau lebih dijumlahkan. Jadi akumulasi di satu lembaga keuangan itu lebih dari 1 M. Tapi agak berseberangan. Tadi kan dia tulis kalau negatif nol, ditulis nol. Tapi di sini sih tulisannya kalau lembaga simpanan itu, terutama bank, itu adalah minimum 1 miliar. Tapi kalau misalnya dia orang asing, ya maka nggak ada batasan, berapapun dilaporkan. Jadi kalau orang lokal itu 1 M, 1 M ke atas. Tapi kalau misalnya orang asing itu berapapun dilaporkan. Nah, kalau ini untuk bank ya. Nah, kalau untuk asuransi sama investasi gimana, Pak? Nah, kalau untuk asuransi itu eh, asuransi wajib melaporkan kalau misalnya nilai tunai ya eh, yang uang pertanggungannya itu paling sedikit 1 M. Jadi kalau misalnya kamu beli asuransi yang kalau meninggal terjadi resiko UP-nya 1 M ke atas, itu akan dilaporkan oleh asuransi. 1 M ke bawah tidak. Nah, sementara kalau untuk yang investasi ya, saham, obligasi, reksadana, kripto, dan lain-lain, itu tidak ada batasan. Ini mau dilaporkan. Ini sesuai dengan peraturan ya. Nah, kemudian eh, kapan Pak akan dilaporkan Pak? Batasannya 30 September 2026. Kalau menurut saya ini yang disayangkan sih. Kalau misalkan manajer investasi, sekuritas, bank laporkannya cepat-cepat nih, misalnya tanggal akhir Februari 2026 gitu. Eh, Sebagai wajib pajak enak waktu di bulan waktu dia mau lapor Cortex dia tinggal klik satu tombol udah keluar semua. Tapi kan ini lapornya 30 September. Artinya kamu lapornya akhirnya paling lambat Maret sementara mereka wajib pajak lapornya itu sorry, wajib pajak lapornya Maret, datanya masih belum ada. Sementara si institusi laporkannya baru September. Jadi kalau dibalik misalnya institusi lapor dulu baru orang lapor SPT menurut saya lebih bagus karena tinggal tarik data aja. Nggak usah input satu persatu gitu. Nah, tapi ya sudah, ya memang namanya peraturan kan. Jadi apa namanya untuk pelaporannya itu memang dilakukan paling lambat 30 September 2026. Tapi sekali lagi ya, ada laporan yang untuk pajak, ada laporan yang untuk OJK. Ini kayaknya untuk yang pajak, untuk OJK saya masih cek batasnya kapan. Kemudian laporan untuk yang pajak juga dibagi, ada yang lokal sama yang asing gitu. Itu juga beda tanggalnya. Nah, detailnya gimana sih gitu ya. Jadi itu kan tadi slide PowerPoint yang dari pemerintah. Detailnya gimana? Nah, ini Bapak Ibu bisa Google PMK 108 tahun 2025. Jadi sebagai lembaga jasa keuangan nih, kalau saya lapor itu formatnya mesti mengikuti eh, template yang diberikan oleh peraturan seperti itu. Jadi ini NPWP Lembaga Keuangan Pelapor. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu, kan saya juga kerja di perusahaan MI. Saya juga kebetulan yang handle lah, divisi saya yang handle pelaporan ke kantor pajak. Yang kami laporkan Bapak Ibu, atas nama reksadana itu bukan pakai nama PT Bapak Ibu, pakai nama per reksadana. Jadi kalau kamu punya 4 reksadana, reksadana A lapor kamu punya misalnya 100.000, reksadana B kamu punya 200.000, reksadana C punya 300.000, reksadana D kamu punya 100.000. Jadi itu yang melaporkan itu per account reksadana, bukan per akumulasi. Jadi kalau mau laporan Anda sama laporan pajaknya sama,
maka saya sangat menyarankan kepada Anda untuk lapornya per item reksadana. Kenapa? Karena kamu kalau lapornya itu akumulasi, benar sih angkanya match gitu. Tapi kan nanti dibaca, loh, menurut laporan pajak kamu reksadana ini punya 100.000. Tapi kok kamu nggak ada? Oh, saya ada di MI. Nah, proses klarifikasi itu kamu mau dipanggil gitu. Eh, jadi kalau mau dipanggil sih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau dipanggil, saya sangat menyarankan itu agar menggunakan per reksadana. Ini identitas unik, berarti nomor KTP-nya si nasabah, KTP atau MPWP gitu ya. Nah, kemudian ini jenis datanya, data baru, data pembetulan, data yang dihapus, identitas, jenis lembaga jasa keuangan gitu ya. Nomor CIF. Nah, orang tanya CIF ini apa sih gitu. Jadi CIF itu basically adalah kode kamu di perusahaan tempat kamu berinvestasi. Ada banyak orang bilang, Pak, saya pakai SID, SID. Sorry to say ya. Bukan SID, Bapak Ibu. Yang kami laporkan, ini saya bisa bicara sebagai manajer investasi reksadana ya. Jadi kalau misalnya kamu buka rekening di Panin Aset, nomor CF kamu RUD 123455. Itu yang saya laporkan sebagai nomor CF, bukan nomor SID kamu. Kenapa? Karena CF ini itu unik per company gitu. Nah, kalau misalnya kamu masukin SID boleh nggak? Eh, Soalnya di peraturan sih dia bilangnya CIF gitu. Kalau dia bilang SID, saya laporkan nomor SID. Jadi identitas uniknya itu sebetulnya adalah nomor KTP. Karena yang nomor identitas unik ini kami pakai KTP, Bapak Ibu. Bisa KTP, bisa nomor MPWP. Sekarang basically kamu ketik KTP, ketik MPWP, keluar nama kamu gitu. Ya. Jadi eh, ini orang bilang SID, Pak. Sorry to say, sebagai lembaga jasa keuangan, prakteknya bukan nomor SID. Ya. Tapi ya sekali lagi kamu kalau mau laporkan ya nggak apa-apa. Karena toh yang nomor shift ini beda nggak ada masalah. Yang penting per reksadana gitu. Ya. Nah kemudian ya ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi kenapa per reksadana? Karena LJK Entitas Investasi ini MI, MI Syariah, Perusahaan Efek, dan KIK. Prosedur reksadana itu ada di KIK Bapak Ibu, bukan ada di MI. Makanya pelaporannya itu per nama reksadana. Oke. Nah, kalau misalnya saya deposito di bank gimana, Pak? Berarti entitasnya adalah bank, NPWP bank. Kamu beli saham di sekuritas gimana, Pak? Entitasnya sekuritas, NPWP-nya NPWP sekuritas. Pak, saya beli kripto, Pak. Berarti NPWP-nya NPWP perusahaan kripto, exchange kripto gitu. Kamu taruh koperasi, Pak. Berarti minta NPWP-nya si koperasi. Kamu minjamin uang ke orang, memang mereka nggak lapor sih. Minta KTP orang itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dividen gimana, Pak? Dividen itu ada, kan saya sudah buat yang sebelumnya. Itu pakai NPWP-nya si emitennya atau pakai NPWP kita gitu. Nah, ini kita lanjut ya. Kalau untuk itu lampirannya kan panjang nih. Nomor rekening ya, kemudian apa nih? Status rekening aktif tidak aktif, jenis pemegang rekening individual atau entitas gitu, mata uangnya, saldonya, akumulasi debit kreditnya. Nah, ini dia. Jadi akumulasi debit kredit loh, ya. Tapi ini untuk perbankan. Kalau untuk si investasi, dividennya, bunganya, PH bruto. Jadi dividen ini untuk saham, bunga ini untuk obligasi, PH bruto ini untuk reksadana, Bapak Ibu. Nah, kemudian PH lainnya mungkin untuk jenis kripto atau jenis-jenis investasi yang lain. Nah, jadi yang melaporkan, kamu terima dividen misalnya, kamu beli saham Bank BRI, kemarin bulan Januari bagi dividen, misalnya kamu dapat 20 juta. Bukan Bank BRI, si sekuritasnya. Ya, kalau kebetulan si Bank BRI-nya lapor sehingga muncul, ya sudah. Tapi sebetulnya yang nanti melaporkan kamu terima dividen, itu nanti si sekuritasnya melaporkan. Sehingga yang kamu pakai itu harusnya adalah NPWP daripada perusahaan sekuritas. Gitu. Saya tahu memang ada beberapa emiten yang habis bagi dividen dia laporin, tapi dengan pajak nol gitu. Eh Sorry to say, yang dilakukan emiten itu kayaknya kurang tepat. Kenapa? Karena dengan melaporkan seperti itu muncul di pajak final. Padahal pajak finalnya itu baru berlaku kalau kamu tidak mau reinvestasi. Angkanya juga nol. Pajak final itu ada rate-nya, nggak bisa nol gitu. Nah, sementara saya setahu saya tidak ada yang muncul di penghasilan bukan objek pajak. Jadi menurut saya kalau orang bilang dividen pakai MPWP siapa Pak?
pakai MPWP sekuritas gitu. Kenapa? Karena lembaga jasa keuangan itu melaporkan dividen kamu kepada kantor pajak. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Ini ada nama pemegang rekening, nama lain, ID pemeringkat, KTP-nya atau MPWP-nya. Ya, TIN ini basically MPWP tapi kalau untuk orang asing. Gitu. Nah, paspor ya, kemudian NIB. Jadi kalau kamu entitas harus masuk NIB. Kemudian akte pemegang rekening. Jadi nomor aktenya, kewarganegaraan, tempat lahir, tanggal pemegang efek, alamat data, alamat usaha, sama korespondensi seperti itu. Ya, sekarang kan buka rekening gampang ya. Pak, saya perasaan nggak pernah input nomor alamat, Pak. Gimana, Pak? Biasanya sih kita pakai KTP gitu. Ya. Tapi kalau memang nggak ada ya dikosongkan. Tapi kalau alamat domisili pemegang efek itu wajib. Tapi kalau alamat usaha itu opsional. Alamat korespondensi juga opsional. Gitu. Nah, sekali lagi ini nggak baru. Ini sudah dari 2017. Cuma memang formatnya terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Pak, saya nggak lapor baik-baik aja, Pak. Perasaan tetangga saya nggak pernah lapor, dia kayaknya hartanya ini nggak pernah diapa-apain. Oh ya, mungkin karena eh, jumlah pemeriksanya terbatas. By the way, kamu kalau Google katanya orang pajak mau rekrut 4.000 orang pemeriksa tahun ini. Mungkin karena nilainya belum terlalu besar, ya. Mungkin pemeriksanya juga awam, nggak paham. Eh, Mungkin nggak sempat gitu ya. Eh, Mungkin juga karena basically eh, itu bukan uangnya dia, pamer aja gitu kan. We don't know gitu. Tapi memang kalau di mau dibilang nggak fair, oh perasaan dia gini-gini nggak pernah diapa-apain ya. Ya mungkin belum aja gitu. Nah, ini juga bukan nakut-nakutin sih, tapi basically kalau kamu mau melapor silakan. Kalau kamu nggak mau melapor, ya oke itu hak kamu juga gitu ya. Eh, tapi kalau misalnya kamu tidak lapor, konsekuensinya harta yang kamu tidak laporkan jadi temuan. Kamu sudah lapor tapi formatnya salah, nanti juga jadi dipanggil. Orang kan malas kalau dipanggil ke pajak begitu. Nah, jadi sebaiknya sih kita lapor dengan format yang benar. Nah, kalau sekarang kan kita lihat kan APBN kita negatifnya agak besar. Eh, Kadang-kadang lapornya benar pun itu juga bisa potensi dipanggil sama pajak lagi gitu. Jadi saran saya sebaiknya melaporkan dengan benar. Dan juga penting kalau sudah lapor kita harus pastikan balance antara penghasilan sama biaya. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.